Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita mau bersyukur, menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Dia sungguh baik, sebab Dia sangat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, untuk rahmatmu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahkan Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu, Yesus. Yesus Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagukan, dimuliakan. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau yang membentuk hidup kami. Dan Engkau yang bertanggung jawab memelihara kami. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau, kasih-Mu yang mempesona hidup kami. Ajaib, ajaib. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Allah. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu,
Hallelujah.
Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin, haleluya. Maka kuat roda dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roda jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayang-Mu
menantikan pertolongan kami yang datangnya daripada-Mu. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Di tengah badai sekalipun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau membuat hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan. Sampai kami menikmati pertolongan-Mu yang ajaib. Sebab itu biarlah hati kami terus percaya kepada-Mu. Percaya kepada setiap perkataan-perkataan firman. Sebab perkataan-perkataan firman-Mu ya dan amin. Sebab perkataan-perkataan firman-Mu hidup dan berkuasa. Untuk Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Engkau hampiri kami, Engkau datangi kami, Engkau lawati kami setiap saat dalam hidup kami. Dengan perkataan-perkataan firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Ya, kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Perikop ini berjudul tentang hari Tuhan. Jadi di dalam suratnya yang kedua, Petrus menyinggung atau mengingatkan jemaat tentang hari Tuhan, ya. Nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Saya akan mulai bacakan ayat yang pertama. Oh, sebentar. Bentar. Sorry, ininya udah mau mati baterainya. Ayat yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke, jadi surat surat Petrus di dalam perikop ini mengingatkan kita tentang hari Tuhan, ya. Lebih spesifik lagi tentang betapa pastinya hari Tuhan itu, sehingga kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, ya. Nah, dikatakan oleh Petrus bahwa Petrus mengingatkan jemaat yang dia kirimi surat itu bahwa keadaannya di ayat yang ketiga itu tentu semakin sulit dikatakan, ya. Akan muncul pengejek-pengejek dikatakan. Nah, pengejek-pengejek yang mempertanyakan kedatangan hari Tuhan. Nah, kita bertanya-tanya seperti yang perikop yang kemarin hari Senin dibawakan, ya, bertanya-tanya apakah ini orang-orang yang belum percaya, ya. Ternyata kalau kita dalami perikop ini adalah orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang sudah percaya, tetapi justru kemudian mereka mengejek apa yang mereka percayai, mempertanyakan apa yang mereka percayai selama ini, ya. Dan ini tentu bagi saya ini cukup cukup tragis, ya. Orang-orang yang tadinya percaya, kemudian imannya goyah, mempertanyakan betul nggak ada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sehingga akhirnya mereka menjadi pengejek-pengejek justru, ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa bisa ya seperti itu, ya, mengapa bisa seperti itu. Nah, kita coba diskusikan, ya. Yang pertama mungkin menurut saya adalah kenapa bisa seperti itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita karena mereka merasa, ya, menunggu di dalam ketidakpastian, ya, merasa menunggu di dalam ketidakpastian. Nah, kita tahu kalau kita sedang menunggu, ya, kita bisa gelisah sebenarnya bukan karena durasi waktunya yang lama, ya, tetapi justru karena ketidakpastian. Jadi datang apa enggak ini orang yang kita tunggu, ya. Nah, dalam ketidakpastian itulah bisa muncul keraguan-raguan, ya, bisa muncul ketidakpercayaan, bisa muncul kegelisahan, dan bisa muncul akhirnya, ini nggak benar ini. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar bahwa lewat
perikop ini bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang pasti, ya. Orang Kristen yang menunggu di dalam kepastian, ya, tidak akan merasa gelisah, ya, di dalam kehidupannya, sehingga imannya pasti tidak akan berubah, ya. Kita percaya bahwa kita hanya bisa bertekun di dalam penantian, ya, jika apa? Jika kita menunggu yang semakin lama sebenarnya semakin jelas bagi kita, sehingga kita bisa tetap bertekun di dalam penantian kita. Dan yang terakhir tentu bagaimana supaya kita bisa tetap bertekun di dalam penantian ini adalah kita seperti yang kita lakukan setiap pagi ini adalah kita membangun keintiman dengan Tuhan sehingga kasih kita kepada Tuhan itu semakin bertambah, ya. Kalau kasih Tuhan nggak mungkin lagi bertambah kepada kita karena kasih Tuhan kepada kita sudah maksimal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau Tuhan berhenti sedetik pun mengasihi kita, dia bukan Tuhan lagi berarti, ya. Tapi kita melakukan semua ini supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, berbeda, ya. Kalau menunggu menurut saya tidak selamanya membosankan, ya. Kenapa? Karena menunggu orang yang kita kasihi seringkali sebenarnya tidak membosankan, ya. Kalau saya menunggu Pak Heri datang ke Muara Bungo, ya, tidak membosankan. Walaupun saya akan siapkan rumah, ya, geser sana, geser sini, ya, siapkan kamarnya, ini semuanya menyenangkan. Karena apa? Karena yang kita tunggu orang yang kita kasihi. Atau kita menunggu keluarga kita, atau menunggu anak kita yang sudah lama dari perantauan, ya. Itu tidak membosankan, itu justru menyenangkan. Walaupun kita di rumah repot mempersiapkan ini, beli itu, ya. Tapi semuanya menyenangkan. Karena apa? Karena kita menunggu orang yang kita kasihi. Nah, penting sekali bagi kita untuk membangun kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah bosan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Ada sebuah kisah kecil, ya, yang saya baca. Kita tahu bahwa sejarah bumi yang bulat ini dibuktikan oleh penelitiannya Columbus, ya. Jadi Columbus berlayar berkeliling dari satu pulau ke pulau lain untuk membuktikan bumi ini bulat, ya. Tapi suatu kali dalam perjalanan pelayaran mereka, Columbus ada beberapa anak buahnya yang ketinggalan di sebuah pulau yang terpencil, ya. Ketika kapal sudah jauh, ya, mereka baru sadar ada beberapa kru atau anak buah kapal yang tertinggal, dan mereka kemudian memutuskan untuk balik untuk mencari, ya. Tapi prosesnya ternyata nggak gampang, ya. Berbulan-bulan mereka harus mencari karena tidak tahu di mana tertinggalnya di mana, ya. Tapi pada akhirnya ketemu juga dan mereka tentu senang, bersukacita, ya. Ada hal aneh yang ditemukan oleh Columbus ketika menemukan anak buahnya yang tertinggal tersebut setelah berbulan-bulan. Yang aneh adalah bahwa setiap anak buahnya itu sudah mempersiapkan barang-barang mereka dalam bentuk dikemas rapi, ya, seperti seakan-akan sudah mau berangkat, gitu. Nah, Columbus bertanya, kenapa barang-barang kalian rapi semua, sudah diikat semua, sudah disusun seakan-akan kalian sudah mau berangkat? Nah, anak buahnya menjawab, karena kami tahu kamu pasti akan datang menjemput kami. Jadi setiap hari kami mempersiapkan diri kami untuk siap dijemput oleh kapalmu, kata anak buahnya, ya. Jadi anak buahnya tahu,
ya bahwa Columbus mengasihi mereka sehingga mereka senantiasa bersiap-siap untuk datang untuk dijemput oleh Columbus ya. Itu mungkin yang pertama alasannya. Jadi kenapa orang-orang percaya bisa berubah imannya ya karena merasa menunggu di dalam ketidakpastian ya. Yang kedua, menurut saya alasannya adalah karena di dalam proses menunggu itu mereka salah bersikap ya. Mereka pasif sikapnya ya. Mereka hanya sekedar menunggu dan menunggu saja. Mungkin bagi kita saat ini hanya sekedar beribadah ya, beribadah begitu saja tanpa melakukan apa-apa ya. Padahal yang dimaksudkan oleh Petrus adalah kalau kita menunggu ya, nah bukan soal kapan kita akan menerima apa yang kita tunggu gitu. Tapi justru yang paling penting kita belajar hari ini adalah ngapain kita waktu kita sedang menunggu. Itu poin yang penting bagi kita yang bisa kita pelajari ya. Jadi Petrus mengingatkan tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu ya. Kita bisa melihat jawabannya di ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi yang pertama, ketika kita menunggu kedatangan Tuhan ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga kesucian dan kesalehan hidup kita ya. Yang kedua di ayat yang ke-14 dikatakan ya kita harus berusaha ya untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, dan juga kita harus berusaha hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita dalam proses menunggu, sehingga iman kita tidak goyah, iman kita tidak mundur ya, tapi kita bisa bersaksi, kita bisa menjaga kesalehan hidup kita bisa menjaga supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela ya, dan kita menjaga keintiman perdamaian kita dengan Tuhan ya. Mungkin dua itu yang bisa saya bagikan pada Koram Dio pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Sebuah nasihat firman yang benar-benar harus kita perhatikan dan tentu kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi bicara tentang hari kedatangan Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Seperti berkali-kali saya katakan dalam hidup ini, di dalam apa yang saya sampaikan, bahwa 5 hal yang berkaitan dengan pribadi Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi, itu 4 sudah digenapi, yaitu tentang janji kedatangannya, kelahirannya, terus berita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Itu semua sudah digenapi. Maka saya percaya dan kita percaya bahwa janji kedatangannya kali yang kedua yang diucapkan oleh para malaikat kepada murid-murid di kisah para rasul itu pasti juga akan terjadi. Nah, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, kalau kita menanti-nantikan seseorang, mengapa kita nggak bosan, kenapa kita nggak jenuh, bahkan gelisah? Yang pertama karena orang yang kita nanti-nantikan itu adalah orang yang kita kasihi. Nah, yang kedua, karena kita mempunyai komunikasi dan hubungan yang terus-menerus. Contoh yang seperti Pak Ramli tadi katakan, kalau kita menunggu orang yang kita kasihi, zaman sekarang kan kita sudah ada alat komunikasi. Dan hubungan kita dengan Tuhan kan juga ada komunikasi yang namanya doa, baca firman. Ketika kita telepon, kamu sudah sampai di mana ya? Oh ya udah di bandara nih, nunggu boarding. Wah, udah semakin deket nih. Paling 1 jam, 2 jam lagi nih sampai. Wah, ditelepon lagi. Oh ya udah di pesawat nih, sudah siap lepas landas. Oh, semakin bergairah kita. Tunggu lagi 1 jam, begitu landing, sinyal sudah dapat, ditelepon. Ya udah landing nih di Jambi nih. Waduh, semakin bergairah.
Tunggu ya, ambil bagasi ya. Oh, sudah di mobil nih, udah OTW menuju rumah. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang gelisah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita baca nanti beberapa hari ke depan di 1 Yohanes 2 ayat 19, di situ dikatakan sebenarnya antikris itu berasal dari kita. Saya bacakan dulu ya. 1 Yohanes 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka memang ada di antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh, sehingga mereka tidak termasuk di antara kita. Nah, jadi pesan nasihat firman Tuhan hari ini jelas. Mari kita tetap sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Kitab Wahyu juga mengingatkan kita sekalipun saat akhir zaman Tuhan akan mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi, tapi bagi orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi di hari-hari itu. Jadi seperti yang Pak Ramli tadi katakan, kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita, nggak mungkin bertambah lagi. Tapi baiklah setiap kita semakin hari, kasih kita semakin bertambah kepada Tuhan. Kasih kita semakin berlimpah, meningkat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menanti-nantikan kedatangan Yesus kali kedua dengan antusias. Sama seperti lagu lama katakan, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Nah, saya berdoa berharap sikap hati seperti inilah yang harus kita miliki. Yang terkadang konyol, ada begitu banyak orang Kristen justru takut menghadapi hari kedatangan Tuhan. Itu jadi satu pertanyaan besar. Makanya ada satu kalimat yang saya pikir, ya, tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Ada kalimat ngomong gini, orang kaya itu takut mati, tapi orang miskin itu takut hidup. Nah, artinya menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, ada banyak kesusahan, sudah semakin menjelang kedatangan Tuhan, berarti semakin dekat waktu kita hidup di dalam dunia, malah ada yang ketakutan. Tapi kita yang mengasihi Tuhan, semakin dekat, semakin cepat, semakin baik. Nah, jadi jangan takut seperti orang dunia takut dengan hari kiamat bahasa umumnya. Karena justru itulah kita nanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita didapati Tuhan tetap setia. Jadi gimana? Seperti Pak Ramli tadi katakan, yuk terus semakin mengasihi Tuhan, bangun hubungan yang intim, memiliki komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Tuhan, maka saya percaya kita nggak akan berbalik seperti ayat yang kemarin. Jika digambarkan, lebih baik nggak terima kasih karunia daripada menerima akhirnya berbalik. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, seperti babi yang dimandiin kembali kepada kubangannya. Seperti apa yang 1 Yohanes 2 ayat 19 tadi katakan. Nggak sungguh-sungguh termasuk di antara kita. Tapi saya berdoa berharap setiap kita yang ada pagi hari ini, kita didapati setia sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi seperti Yesus katakan di Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat bagimu. Jadi mari kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan semakin hari semakin bergairah, karena ada tempat yang sedang disediakan dan yang tersedia bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Seperti Pak Ramli tadi katakan, mari kita diskusi. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini mulai tawar hati, hari-hari ini terus mempertanyakan dengan penuh keraguan, atau malah jangan-jangan takut, semakin hari semakin dekat Tuhan mau datang.
Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Ya, salam semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami semakin hari, setiap hari boleh mengenal kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tahu janji-Mu iya dan amin. Kami orang yang percaya menantikan kedatangan-Mu. Kami selalu percaya bahwa Tuhan waktunya sebentar lagi akan tiba, dan Tuhan kami bersyukur Engkau setiap hari mengingatkan kami dan memberi kami kekuatan Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati hamba-Mu Pak Amri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Tuhan Engkau semakin memakai dia dan mengurapi dia Tuhan. Sehingga hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap pelayanannya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapinya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anaknya Tuhan, memakai dia semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga mempersiapkan kami semua Tuhan untuk menyongsong hari kedatangan-Mu. Kami semua boleh tetap siap dia terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan keluarga Santi Tuhan dan Wewe Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi keluarga ini untuk tetap setia mengasihi Engkau Tuhan. Engkau juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan rumah tempat tinggal mereka Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa yang dapat membuat segala sesuatunya Tuhan. Kami tahu ada berkat dan damai sejahtera-Mu dalam rumahnya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau mengurapi dan melindungi keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga mencurahkan keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari para presiden, wakil, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau menaruhkan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan itu semula boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Indonesia itu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dr. Ramli, silakan tutup dengan doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi ini kami sudah bersama-sama bersekutu, kami memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan, bersyukur kepada-Mu, dan kami juga sudah sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Tuhan kami terus membangun kasih kami kepada Engkau ya Tuhan, dan terus membangun komunikasi, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tetap terus setia di dalam penantian akan kedatangan-Mu ya Tuhan.
dan kami terus menjaga kehidupan kami, kesalehan kami menjaga hidup kami tidak beraib dan tidak bercacat, kami menjaga komunikasi kami dengan Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, menuntun langkah-langkah kami mau dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan kami mau lakukan sepanjang hari ini, supaya apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.